bahwa kemunduran di dalam cara berpikir kita, salah satu penyebabnya adalah penjajahan spiritual. Jaga lisan, jaga sikap, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari perubahan-perubahan yang akan terjadi. Bentuk tirakat apapun sebenarnya itu sangat baik, terutama untuk menata hati kita, menata pikiran kita, agar kita lebih sabar, lebih ikhlas, dan yang lebih utama lagi, kita bisa menggunakan akal kita. Mulai 1 Juni tahun 2025 ini adalah merupakan awal dari perubahan yang akan terjadi di Nusantara ini. Akan banyak pemimpin-pemimpin spiritual ditenggelamkan. Ini semua karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak jujur. Selama ini mereka dihormati, diikuti, kemudian ditaati. Pada kenyataannya mereka tidak lebih dari orang-orang yang mencari keuntungan. Satu persatu mulai dibukakan keaslian mereka. Jadi ini akan berjalan, sudah waktunya Nusantara kembali dikenal menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermoral, dan menjadi bangsa yang menjadi tolak ukur peradaban dunia. Setelah sebelumnya kita mengalami kemunduran, terutama kemunduran di dalam cara berpikir. Jadi cara berpikir kita sudah sangat jauh mengalami kemunduran. Dan ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk meninggalkan budaya sebagai warisan leluhur kita. Kita lebih menyukai budaya-budaya luar dan meninggalkan budaya leluhur kita. Bahkan lebih ironisnya, banyak sekali yang menganggap budaya leluhur ini adalah sesat, musyrik, dan lain sebagainya. Juga disebabkan adanya doktrin-doktrin yang dilakukan oleh para pelaku spiritual yang mereka memiliki kepentingan-kepentingan untuk kemewahan dunia, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kemuliaan, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi sudah sangat lama. Banyak di antara kita yang menyadari bahwa kemunduran di dalam cara berpikir kita, salah satu penyebabnya adalah penjajahan spiritual, di mana kita seolah dibuat bodoh atas nama ajaran tertentu, sehingga kita menjadi orang yang hanya bisa melakukan ritual tertentu tanpa memahami tujuan yang kita lakukan. Banyak sekali orang yang melakukan sesuatu akan tetapi tidak memahami apa yang mereka lakukan. Jadi semua kembali kepada batin kita masing-masing, kepada pikiran kita, kepada perilaku kita. Agama diperuntukkan agar manusia menjadi baik, agar manusia tahu akan Tuhannya, bahwa alam semesta ini beserta isinya ada yang menciptakan, agar kita bisa saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan.
agar di dalam kehidupan kita bisa menjadi makhluk yang bermanfaat. Bermanfaat bagi sesama maupun bermanfaat bagi sesama makhluk. Seperti yang sudah saya sampaikan di dalam video sebelumnya, 1 Suro tahun 2025 jatuh pada hari Sabtu Legi, bahwa setelah 1 Suro tahun 2025 akan terjadi peristiwa-peristiwa yang ini semua bagian dari proses perubahan. Kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada, agar kita selalu ingat perubahan yang akan terjadi akan banyak membawa korban. Mari di dalam kondisi ini kita manfaatkan, kita lakukan hal-hal yang baik, kurangi hal-hal yang buruk, jaga lisan, jaga sikap, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari perubahan-perubahan yang akan terjadi, dan semoga kita bukan golongan orang-orang yang menentang perubahan. Dan di bulan Suro nanti, bagi yang memiliki keyakinan atau yang sering melakukan tirakat-tirakat, silakan lakukan tirakat, karena bentuk tirakat apapun sebenarnya itu sangat baik, terutama untuk menata hati kita, menata pikiran kita, agar kita lebih sabar, lebih ikhlas, memiliki pikiran yang jernih, dan yang lebih utama lagi, kita bisa menggunakan akal kita, sehingga kita tidak akan mudah terberdaya oleh apapun, atas nama apapun. Keliru ketika ada yang mengatakan bahwa tirakat-tirakat kejawen ini melanggar syariat agama. Ini sangat keliru, karena apapun bentuk tirakatnya, ketika kita tidak meninggalkan Tuhan kita, maka itu tidak bertentangan. Dan ini semua leluhur kita dahulu lakukan adalah dalam rangka ikhtiar. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tidak lebih dari ikhtiar. Baik dalam bekerja, dalam beragama, semua adalah bagian dari ikhtiar. Termasuk ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh leluhur kita. Hanya saja banyak sekali orang-orang yang memiliki kebiasaan menyalahkan orang hanya karena dia tidak paham dengan apa yang dilakukan orang lain. Jadi silakan lakukan, dan juga tirakat ini kita tujukan agar kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan petunjuk, agar hidup kita jauh lebih bermanfaat. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.